Pintar. Tepuk sudah bergerak tadi? Belum. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta satu orang masuk ke depan dari kita. Kakak Tani. Sebelum doa kita ya, saya support. Teman-teman, kita nyanyi support. 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5, katuk tangan, tutup mata, mari siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami, Bapa di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Yesus bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tetapi selamatkan kami dari yang jahat. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar materi IPS dengan topik pengaruh letak dan kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi ekonomi. Anak-anak, ini adalah topik pembelajaran kita pada hari ini. Coba satu orang baca. Pengaruh letak dan kondisi geografi Indonesia terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan letak geografi Indonesia dengan menggunakan peta. Kita sedang menggunakan peta ini ya anak. Yang kedua itu siswa mampu menyebut nama-nama pulau besar dan provinsi yang ada pada peta. Saya bertanya sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu pengertian letak geografi Indonesia? Tidak tahu. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan. Pengertian letak geografis Indonesia. Letak geografi adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh posisi kenyataan di muka bumi dibandingkan dengan posisi wilayah lainnya. Indonesia berada di sepanjang garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis dan kondisi geografi tertentu. Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Asia itu terletaknya di sini, di bagian atas sini ya. Sedangkan benua Australia itu terletaknya di bawah sini. Ya, Bu. Yang kedua itu dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia itu di bagian sini ya, anak-anak, di bagian sini Samudra Hindia. Sedangkan Samudra Pasifiknya itu di bagian sini. Sudah lihat? Ya, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Yang berikutnya itu letak astronomi Indonesia pada letak astronomi Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat busur timur sampai 141 busur timur. Letak astronomis ini menunjukkan posisi Indonesia berdasarkan bintang dan garis bujur. Garis bintang adalah garis kaya yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis kaya yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Yang ke bagian B-nya, Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri dari 5 pulau terbesar. Yang pertama itu ada yang tahu tuh di antara 5 pulau yang ada di peta ini. Tidak tahu. Oke, yang pertama itu Pulau Sumatera, yang kedua
Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, dan Provinsi Lampung. Ada berapa provinsi di Pulau Sumatera ini? Ada 10. Nah, yang kedua itu di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ini juga ada beberapa provinsi. Kita ikut sama-sama ya. Yang pertama itu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara. Ada berapa provinsi di Pulau Kalimantan? Ada 5. Oke, yang ketiga yaitu Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini juga ada beberapa provinsi. Yang pertama itu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi DKI Yogyakarta, dan itu sudah. Ada berapa provinsi di Pulau Jawa ini? 6. Nah, yang ketiga itu di Pulau Sulawesi. Nah, yang tentu K ini itu Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ini juga ada beberapa provinsi. Kita itu sama-sama ya. Yang pertama itu Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara. Itu sudah kan? Ada berapa provinsi di Pulau Sulawesi ini? 5, Ibu. Ada nih? 5. Iya, Ibu. Ada? 6. Oke, baik. Yang terakhir itu Pulau Papua. Di Pulau Papua ini juga ada beberapa provinsi. Yang pertama itu Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Pegunungan. Ada berapa provinsi di Pulau Papua? Ada 6. Saya lihat ya kalian dengan semangat. Kita lihat satu orang masuk ke depan. Kalian kita dari sama-sama semuanya sini. Semangat. Ya, Bu. Teman-teman kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih kalian. Nah, yang berikutnya anak-anak, kondisi geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu tadi benua Asia dan benua Australia. Benua Asia tadi berada di bagian utara, sedangkan benua Australia yang berada di Selatan. dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia itu berada di bagian barat, sedangkan Samudra Pasifik yang berada di bagian utara. Hal ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang penting, serta memiliki keragaman budaya hayati yang tinggi. Dan yang kedua itu bentang alam. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, termasuk
termasuk lima pulau besar, termasuk 5 pulau besar yang ada pada peta ini tadi ya anak-anak. Ya Bu. Ya, pulau apa saja tadi? Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Pulau Papua. Papua. Yang berikut itu pegunungan dan gunung berapi. Indonesia berada di sisi api Pasifik sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif. Contohnya Gunung Rakata yang Gunung Rakata itu masih aktif. Ya Bu. Dan yang berikut itu dataran rendah dan pesisir. Banyak wilayah pesisir yang subur menjadi pusat aktivitas ekonomi permukiman. Yang ketiga itu iklim. Yang ketiga itu iklim tropis. Indonesia memiliki iklim tropis dan 2 musim utama yaitu musim apa saja? Musim hujan dengan musim kemarau. Dan yang berikut itu curah hujan yang tinggi. Sebagian besar wilayah menerima curah hujan yang cukup tinggi mendukung keanekaragaman hayati dan pertanian. Yang keempat itu sumber daya alam. Karena kondisi geografis dan iklimnya, Indonesia kaya akan yang keempat sumber daya alam. Karena kondisi geografis dan iklimnya, Indonesia kaya akan yang kedua hutan tropis. Yang ketiga sumber daya tambang. Yang keempat sumber daya laut. Yang kelima pertanian. Yang berikutnya kerentanan terhadap bencana alam. Letak geografis di zona tektonik aktif membuat Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan banjir dan tanah longsor. Ya Bu. Yang berikutnya pengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Globalisasi dan perdagangan internasional. Dampaknya, perburukan bisa bersaing di pasar global, tetapi juga bisa kalah bersaing. Nah, yang kedua itu menurunkan pendapatan rumah tangga, meningkat pengangguran dan memicu ketidakstabilan sosial. Yang kedua itu sumber daya alam. Dampaknya jika dikelola baik bisa menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Jika dikuasai populasi yang besar, masyarakat lokal bisa dikurangi. Contohnya pertanian, tambang, perikanan. Siapa orang tuanya di sini yang petani? Saya guru ibu. Pernah melihat orang tua atau ke siapa tuh? Ya ibu. Berkebun, bertani. Itu contoh dari pertanian. Yang berikutnya itu perikanan. Siapa yang pernah melihat baik anak-anak sudah mengerti dari penjelasannya ibu hari ini? Sudah Bu. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang kita masuk pada peta yang ibu gambar dari malam ya. Ya Bu. Saya minta 5 orang maju ke depan untuk menguji pemahaman kalian. Sebutkan 5 pulau-pulau besar yang ada pada peta yang ibu gambar. Maju kakak Fira, kakak Min, Nana Pando, dengan cerita. Tambah kakak Rani. Lima pulau besar ibu. Ya, sebut Baik 5 pulau besar yang ada pada teman-teman, jadi 5 pulau besar yang ada di Indonesia itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Untuk kakak Pando yang sebutkan provinsi yang ada pada Pulau Sumatera. Sebutkan salah satunya sebut. Ini Pulau Sumatera. Baik teman-teman.
Baik teman-teman, di Pulau Sumatera ini ada beberapa provinsi. Yang pertama itu Provinsi Sumatera Barat. Sebutkan 3 provinsi yang ada pada Pulau Kalimantan. Oke, baik teman-teman, jadi di sini letak Pulau Kalimantan. Provinsi di dalamnya yang pertama ada Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi sebutkan 3 provinsi yang ada pada Pulau Sulawesi. Ada Provinsi Sulawesi Tenggara, ada Provinsi Sulawesi Tengah, ada Provinsi Sulawesi Utara. Kalau kita sebutkan 2 provinsi pada yang ada pada Pulau Jawa. Baik teman-teman, di sini letak Pulau Jawa dan 2 provinsi di dalamnya yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Sudah, sama. Baik anak-anak, karena kalian tadi sudah mengerti materi kita hari ini sampai di sini saja. Sebelum pulang, saya minta satu orang untuk memimpin kita nyanyi ya. Sebelum pulang nyanyi. Habis itu kita berdoa pulang. Ya Bu. Satu Fira. Berdiri Bu. Iya berdiri semua. Nyanyi. Beneran berdiri. Terkasih. Pulang sudah. Pulang gitu ya. Duduk silakan duduk. 1, 2, 3. Dalam pemangkuan butuh hati, hati. Dalam pemangkuan senyum manis, senyum. Dalam pemangkuan mari kita lakukan. Duduk terbit senyum manis, siap berdoa. Teman-teman, agar kita siap berdoa dan melapor kepada Roh Kudus kami sama-sama kami. Kami ada di surga, di dalam namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masuk ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin.